Hening malam menyelimuti rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalamnya, seorang ibu bernama Wati duduk dengan wajah penuh kebahagiaan, menatap foto anak sulungnya, Raka. Sejak kecil, Raka selalu menjadi kebanggaan keluarga. Bapaknya, Pak Surya, yang bekerja sebagai buruh bangunan, sering berkata bahwa hanya pendidikan yang bisa mengangkat derajat mereka. "Bu, besok Raka akan wisuda. Akhirnya anak kita bisa sarjana," ujar Pak Surya sambil tersenyum. Wati mengangguk haru, matanya berkaca-kaca. Sejak Raka diterima di universitas ternama, mereka telah berjuang mati-matian untuk membiayai pendidikannya. Wati bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sementara Pak Surya mengambil pekerjaan tambahan di proyek. Semua itu mereka lakukan demi melihat Raka sukses. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ada perasaan aneh yang mengganjal. Selama beberapa bulan terakhir, ia merasa Raka semakin jarang memberi kabar. Setiap ditanya tentang kuliahnya, jawabannya selalu singkat dan terkesan menghindar. Namun, rasa percaya pada anaknya membuatnya menepis kecurigaan itu. Rahasia yang tersembunyi. Di tempat lain, di sebuah kos-kosan sempit, Raka duduk gelisah menatap layar ponselnya. Esok hari adalah wisuda, dan orang tuanya sudah berjanji akan datang. Namun, ada satu masalah besar. Ia tidak pernah benar-benar menyelesaikan kuliahnya. Selama 4 tahun terakhir, Raka memang kuliah, tetapi ia sering mengabaikan perkuliahan, jarang masuk, dan akhirnya terkena drop out. Namun, ia tidak pernah berani mengatakan hal itu kepada orang tuanya. Ia takut mengecewakan mereka setelah segala perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan. Untuk menutupi kebohongannya, ia menciptakan sebuah rencana. Ia mencetak undangan wisuda palsu, menyewa toga, dan bahkan berencana membawa orang tuanya ke kampus seolah-olah ia benar-benar akan mengikuti acara wisuda. "Aku harus melakukan ini. Hanya sekali ini saja. Setelah itu, aku akan mencari pekerjaan dan membuktikan bahwa aku bisa sukses," pikirnya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa kebohongan ini bisa menjadi bumerang. Kebahagiaan yang semu. Keesokan paginya, Pak Surya dan Bu Wati berangkat dari kampung mereka dengan penuh semangat. Mereka menumpang bus selama 6 jam perjalanan demi melihat anak mereka mengenakan toga dan menjadi seorang sarjana. Sesampainya di kampus, Raka sudah menunggu mereka. Ia mengenakan toga lengkap dengan kalung medali. Senyum lebar terukir di wajahnya. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah. "Raka, ibu bangga sekali padamu," ujar Wati sambil memeluknya erat. Pak Surya hanya menepuk bahunya dengan bangga. "Akhirnya kerja kerasmu terbayar. Nak, sekarang kau siap menghadapi dunia kerja." Raka hanya tersenyum dan mengangguk. Ia membawa mereka berkeliling kampus, seolah-olah ia adalah mahasiswa yang baru saja merayakan kelulusannya. Sesekali mereka berhenti untuk berfoto di beberapa sudut kampus, agar momen ini bisa dikenang selamanya. Ketika waktu menunjukkan pukul 10 pagi, Raka mengajak orang tuanya menuju aula utama, tempat wisuda berlangsung. Namun, tentu saja, ia tidak bisa masuk ke dalam karena namanya tidak ada di daftar wisudawan. "Kalian tunggu di luar saja ya, Bu, Pak. Nanti setelah acara selesai, aku akan keluar dan kita bisa makan bersama," kata Raka cepat-cepat. Pak Surya dan Wati menurut. Mereka duduk di bawah pohon, menunggu dengan sabar. Sesekali mereka melihat rombongan keluarga lain yang tampak gembira setelah menghadiri acara wisuda anak mereka. Di dalam aula, para mahasiswa berbaris mengenakan toga mereka, sementara Raka hanya berdiri jauh di luar, pura-pura sibuk. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya para wisudawan mulai keluar. Saat itulah, Raka berpura-pura ikut bergabung dengan mereka, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan prosesi wisuda. Melihat Raka keluar bersama para mahasiswa lain, Wati dan Pak Surya langsung berdiri dan menyambutnya dengan penuh haru. Mereka berfoto bersama, merekam video, dan mengabadikan momen yang selama ini mereka impikan. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Karma yang mulai menghampiri. Saat mereka sedang berjalan menuju tempat makan, tiba-tiba seorang pria berpakaian rapi memanggil nama Raka. "Raka, kamu di sini." Raka menoleh, wajahnya langsung pucat pasi. Itu adalah Pak Budi, salah satu dosen yang dulu mengajarnya. Pak Budi berjalan mendekat, menatapnya dengan kening berkerut.
Aku kira kamu sudah berhenti kuliah sejak tahun lalu. Kenapa kamu pakai toga? Wati dan Pak Surya terdiam. Mereka menatap Raka dengan bingung. Pak, saya. Raka terbata-bata, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Budi melanjutkan, saya ingat kamu pernah saya panggil ke ruang dosen karena tidak pernah menyelesaikan skripsimu. Bukankah kamu sudah terkena drop out? Jantung Raka serasa berhenti. Kini, ia tidak bisa lagi mengelak. Matanya perlahan menatap wajah orang tuanya yang kini penuh keterkejutan dan kebingungan. Raka, apa maksudnya ini? Suara Pak Surya bergetar. Ibu tidak mengerti. Jadi selama ini kamu. Wati menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mulai menggenang. Raka hanya bisa menunduk, tidak bisa menjawab apapun. Ia tahu, kebohongan yang ia bangun selama ini akhirnya terungkap. Pengakuan yang menyakitkan. Suasana menjadi tegang. Pak Budi segera meminta maaf pada orang tua Raka dan pergi meninggalkan mereka, meninggalkan keheningan yang mencekam. Jelaskan, Raka. Apa benar kamu tidak pernah menyelesaikan kuliah? Tanya Pak Surya dengan suara pelan, tetapi penuh kekecewaan. Raka menunduk, lalu mengangguk perlahan. Maaf, Pak, maaf, Bu, aku tidak pernah lulus kuliah. Aku terkena dropout sejak tahun lalu. Air mata mulai mengalir di pipi Wati. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Nak, kenapa kamu harus berbohong? Pak Surya mengepalkan tangannya. Kami bekerja keras banting tulang demi pendidikanmu. Raka, ibumu bekerja siang malam, aku mengambil pekerjaan tambahan, semua demi kamu. Dan sekarang kamu bilang kalau kamu tidak pernah kuliah? Suara Pak Surya bergetar menahan amarah. Wati hanya bisa menangis terseduh-seduh. Aku takut, Pak, aku takut kalian kecewa. Raka mencoba membela diri. Tapi justru kamu lebih mengecewakan kami dengan kebohongan ini. Raka, kata Wati lirih. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka. Tetapi Raka tidak peduli. Yang ia rasakan saat ini adalah rasa sesak yang luar biasa. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya. Tapi ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah ia hancurkan. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, kini berubah menjadi hari penuh penyesalan. Keheningan menyelimuti perjalanan pulang mereka. Raka duduk di antara kedua orang tuanya di dalam bus, tapi tidak ada satupun kata yang terucap. Pak Surya menatap kosong keluar jendela, sementara Wati terus menyeka air matanya yang tak kunjung berhenti mengalir. Raka menunduk dalam diam. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Bagaimana mungkin ia tega berbohong kepada orang tuanya? Bagaimana mungkin ia membiarkan mereka merayakan sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi? Dan yang lebih parah, bagaimana dengan tasyakuran yang sudah mereka persiapkan di rumah? Teringat hal itu, tubuh Raka semakin kaku. Tetangga dan keluarga sudah diundang. Semua orang pasti sudah menunggu kepulangannya dengan penuh sukacita. Tapi sekarang, yang ada hanyalah kenyataan pahit, bahwa dia bukanlah seorang sarjana, melainkan seorang pembohong yang telah mengecewakan keluarganya. Sesampainya di rumah, kebahagiaan yang palsu. Ketika bus berhenti di terminal kecil dekat desa mereka, Pak Surya dan Wati turun tanpa berkata apapun. Raka mengikuti dari belakang dengan kepala tertunduk. Langkah mereka terasa berat. Seolah-olah setiap langkah membawa beban yang semakin menghimpit hati. Baru beberapa meter dari rumah, suara tawa dan candaria terdengar dari dalam. Para tetangga dan keluarga sudah berkumpul, menunggu kedatangan mereka. Pak Surya, Bu Wati sudah pulang. Seru salah satu tetangga yang langsung berlari mendekati mereka. Seorang bibi dari pihak ibu segera meraih tangan Wati. Wati, selamat ya. Akhirnya anakmu jadi sarjana. Kalian pasti bangga sekali. Pak Surya hanya diam. Wati mencoba tersenyum, tetapi senyuman itu dipaksakan. Raka, di sisi lain, merasakan tubuhnya semakin lemas. Begitu mereka tiba di halaman rumah, beberapa tetangga mulai mengerubungi Raka, menepuk bahunya sambil tersenyum bangga. Wah, Raka, jadi juga ya sarjana. Mantap sekali. Kamu bikin bangga orang tua dan kampung ini. Kapan mulai kerja? Nah, ada lowongan di kantor anak saya kalau kamu mau. Raka hanya bisa tersenyum kaku.
Tidak tahu harus berkata apa. Di hadapannya, beberapa sanak saudara yang datang dari jauh sudah duduk berjejer di bawah tenda kecil yang mereka pasang untuk acara tasyakuran. Di meja makan, hidangan sudah tersaji. Ayam goreng, nasi uduk, dan aneka lauk lainnya terhidang dengan rapi. Semuanya telah disiapkan oleh ibunya sejak pagi. Melihat itu semua, dada Raka terasa semakin sesak. Ia ingin berlari, ingin menghilang, ingin berteriak bahwa semua ini hanyalah kebohongan. Namun, sebelum ia bisa berbuat sesuatu, suara lantang seorang tetua desa memecah keheningan. Baiklah, sebelum kita mulai makan, mari kita berdoa dulu untuk keberkahan anak ini yang telah menjadi sarjana. Semua orang mengangkat tangan, mulai membaca doa. Raka hanya bisa menundukkan kepala, tapi bukan karena ikut berdoa, melainkan karena rasa malu yang semakin menelannya bulat-bulat. Rahasia yang terbongkar. Selesai berdoa, para tamu mulai menikmati hidangan. Namun, suasana berubah saat salah seorang tetangga bertanya dengan santai. Raka, kemarin anak saya ikut wisuda juga. Tapi kok saya tidak melihat kamu di dalam aula? Seluruh ruangan mendadak hening. Raka membeku. Ia merasakan pandangan semua orang kini tertuju padanya. Mungkin saya yang salah lihat ya? Lanjut tetangga itu sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun, sebelum Raka bisa menjawab, Pak Surya akhirnya bersuara. Bukan salah lihat, Bu. Suaranya berat, penuh kekecewaan. Memang Raka tidak ikut wisuda. Semua orang terdiam. Wati menunduk, tidak sanggup menatap wajah para tamu. Raka merasa seluruh tubuhnya bergetar. Pak, Raka mencoba bicara, tetapi Pak Surya langsung menatapnya tajam. Katakan yang sebenarnya, Raka. Raka menelan ludah. Dengan suara bergetar, ia akhirnya mengakui semuanya. Aku tidak pernah lulus. Aku kena drop out sejak tahun lalu. Aku bohong tentang semuanya. Hening. Beberapa tetangga saling pandang dengan ekspresi terkejut. Beberapa ada yang menutup mulut karena kaget. Apa? Suara seorang bibi pecah di udara. Jadi, semua ini hanya kebohongan? Suara paman terdengar tidak percaya. Astaga, Wati, bagaimana bisa? Salah satu tetangga bergumam, menatap Wati dengan iba. Wati tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan tangis yang ingin pecah. Sementara itu, Pak Surya berdiri, lalu berbicara dengan suara tegas. Maafkan kami semua. Kami juga baru tahu tentang ini. Beberapa tamu mulai bangkit dari tempat duduk mereka. Ada yang menghela napas kecewa, ada yang hanya menggelengkan kepala. Ya Allah, sudah jauh-jauh datang, ternyata hanya dusta, gumam salah satu saudara. Kenapa bisa seperti ini? Wati, kami semua sudah bangga. Ternyata hanya kebohongan. Perlahan, satu persatu tamu mulai meninggalkan rumah. Suara-suara kecewa terdengar di sana-sini. Beberapa anak muda bahkan tertawa kecil, seolah-olah menganggap semua ini lelucon. Di sudut ruangan, Raka hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar. Malu yang tak tertahankan. Setelah semua tamu pergi, Wati tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia berlari masuk ke dalam kamar, menutup pintu rapat-rapat. Pak Surya hanya bisa duduk di kursi kayu, menundukkan kepala dengan napas berat. Raka mencoba mendekati ayahnya. Pak, aku. Tutup mulutmu. Suara itu dingin, penuh kemarahan yang tertahan. Kau tahu, Raka? Aku dan ibumu sudah berjuang mati-matian. Aku bekerja siang malam. Ibumu mengorbankan kesehatannya. Semua demi pendidikanmu. Pak Surya mengangkat kepalanya, menatap Raka dengan mata merah karena menahan emosi. Tapi kau bahkan tidak menghargainya. Kau memilih berbohong. Kau memilih membiarkan kami mempermalukan diri sendiri di hadapan semua orang. Raka menahan napas. Apa yang harus aku katakan pada orang-orang di kampung ini? Bagaimana aku harus menghadapi mereka setelah ini? Suara Pak Surya bergetar. Wati masih menangis di dalam kamar. Raka tahu, air mata ibunya adalah luka yang paling menyakitkan. Ia ingin meminta maaf. Tetapi apalah gunanya? Semuanya sudah terjadi. Kebohongan yang ia bangun selama ini telah runtuh. Dan kini yang tersisa hanyalah kehancuran dan rasa malu yang tak tertahankan. Setelah malam itu, kehidupan di rumah Pak Surya tak lagi sama.
Kesunyian menjadi penghuni tetap di dalam rumah sederhana itu. Wati tak banyak bicara. Sejak kejadian tasyakuran yang berubah menjadi aib keluarga, ia lebih sering mengurung diri di kamar. Matanya bengkak akibat menangis setiap malam. Sementara Pak Surya, yang biasanya tenang dan penuh kesabaran, kini jarang pulang lebih awal. Ia sengaja menghabiskan waktu lebih lama di sawah, mungkin karena malu atau tak ingin menghadapi kenyataan di rumah. Dan Raka? Ia tak punya cukup keberanian untuk menatap wajah kedua orang tuanya. Di luar rumah, keadaannya jauh lebih buruk. Sejak kebohongannya terungkap, tetangga dan sanak saudara mulai menjauh. Tidak ada lagi senyum ramah atau sapa hangat seperti dulu. Sebaliknya, setiap kali Raka atau keluarganya lewat, bisikan-bisikan halus mulai terdengar. Kasihan, sudah bikin syukuran besar, ternyata bohong. Gak habis pikir, kok tega ya anaknya begitu? Orang tuanya sampai malu banget, sampai gak berani keluar rumah. Raka merasa dadanya sesak setiap kali mendengar bisikan-bisikan itu. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa rasa malu yang menghantui. Hinaan yang tak terhindarkan. Suatu pagi, Wati akhirnya memberanikan diri pergi ke pasar untuk belanja. Biasanya, ia selalu pergi dengan wajah ceria, menyapa penjual dan tetangga yang ditemuinya. Tapi hari ini berbeda. Baru beberapa langkah memasuki pasar, ia sudah merasakan tatapan orang-orang kepadanya. Bisik-bisik segera menyusul. Itu dia, ibunya Raka. Wati berpura-pura tidak mendengar. Ia tetap berjalan ke arah lapak sayur langganannya. Namun, saat ia hendak membayar, seorang ibu yang berdiri tak jauh dari situ tiba-tiba berseru dengan nada sinis. Wati, anakmu kok gak diajak belanja sekalian? Mungkin bisa belajar jujur biar gak bikin malu orang tua. Beberapa orang tertawa pelan. Wati menunduk dalam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Apa yang kamu bilang? Suara keras itu berasal dari seorang pedagang sayur tua, Mak Siti, yang selama ini mengenal Wati sebagai pelanggan setianya. Ibu-ibu, sudah cukup. Kasihan Wati, dia juga korban, lanjut Mak Siti. Tapi ucapan Mak Siti tidak cukup untuk meredam cemoohan yang terus berdatangan. Wati akhirnya menyerahkan uang dengan tangan gemetar, lalu pergi dengan langkah cepat. Air mata jatuh di sepanjang jalannya pulang. Raka menghadapi nyatanya. Sementara itu, Raka menghadapi nerakanya sendiri. Dulu, ia sering nongkrong di warung kopi dekat balai desa bersama teman-temannya. Tapi setelah kebohongannya terbongkar, ia tak berani lagi ke sana. Namun, siang itu, ia tidak bisa menghindari nasibnya. Saat hendak membeli rokok di warung dekat rumah, ia bertemu dengan beberapa pemuda kampung. Salah satunya, Dani, yang dulu adalah teman baiknya. Lihat siapa yang datang, suara Dani penuh ejekan. Beberapa pemuda lain tertawa. Wah, Mas Sarjana, gimana rasanya diwisuda di alam mimpi? Raka mengepalkan tangannya. Ayolah, gak usah marah. Kami cuma penasaran, kenapa sih lu tega banget bikin orang tua lu malu kayak gitu? Raka menatap mereka dengan tatapan tajam. Ia ingin membela diri. Tapi apa yang bisa ia katakan? Bukankah mereka memang benar? Tanpa berkata apapun, Raka mengambil rokoknya dan pergi. Tapi tawa mereka masih terdengar di belakangnya, semakin menusuk ke dalam hatinya. Pak Surya yang terluka. Di antara mereka bertiga, mungkin Pak Surya yang paling menderita. Sebagai seorang lelaki yang selalu menjunjung tinggi kehormatan, ia merasa harga dirinya sebagai seorang ayah telah diinjak-injak. Ia tak lagi bisa dengan bangga berdiri di hadapan tetangga. Jika dulu ia sering duduk bersama para pria kampung sambil berbincang soal pertanian, kini ia lebih memilih bekerja lebih lama di sawah dan pulang larut malam. Bahkan, di masjid pun, ia mulai merasa tak nyaman. Suatu malam, ketika hendak melaksanakan sholat Isya, Pak Surya mendengar dua pria berbincang di beranda masjid. Apa gak malu ya, Pak Surya itu? Anak sampai kayak gitu? Ya, namanya juga orang tua, mungkin terlalu percaya sama anaknya. Kasihan juga sih. Pak Surya berhenti sejenak. Tangannya mengepal. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia pulang tanpa mengikuti sholat berjamaah. Ia merasa terlalu malu untuk berdiri di sana, di antara orang-orang yang membicarakan keluarganya. Di rumah, ia masuk ke kamarnya tanpa berkata apapun kepada Wati.
Ia hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai tanpa ekspresi. Hatinya hancur. Bukan karena hinaan orang lain, tapi karena rasa kecewa yang mendalam terhadap anak yang selama ini ia banggakan. Raka mengambil keputusan. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia mendengar isakan pelan dari kamar ibunya. Ia melihat ayahnya pulang dengan wajah lesu. Ia melihat bagaimana kebohongannya telah menghancurkan keluarganya. Ia tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Dengan hati berat, ia mengetuk pintu kamar orang tuanya. Pak Surya membuka pintu, menatapnya dengan tatapan kosong. Ada apa? Suaranya dingin. Ayah, ibu, aku ingin bicara. Pak Surya tidak menjawab, tapi membiarkan Raka masuk. Wati duduk di tepi tempat tidur, matanya merah karena menangis. Raka mengambil napas dalam. Aku mau pergi dari rumah. Wati tersentak. Apa maksudmu? Aku tidak bisa terus tinggal di sini. Aku sudah bikin malu kalian. Aku sudah bikin kalian menderita. Aku harus pergi. Ayah, ibu, biar aku cari jalan untuk menebus kesalahanku. Pak Surya menatap anaknya lama. Lalu kau mau kemana? Tanyanya akhirnya. Aku akan cari kerja. Aku akan mulai dari nol. Aku janji, ayah, suatu hari aku akan kembali. Bukan sebagai pembohong, tapi sebagai seseorang yang benar-benar bisa membuat kalian bangga. Air mata mengalir di pipi Wati. Raka. Aku sudah memutuskan, Bu. Pak Surya menghela napas panjang. Ada kelegaan di matanya, tapi juga kesedihan. Baiklah, katanya akhirnya. Pergilah. Tapi ingat, Raka, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama. Raka mengangguk. Malam itu, ia mulai berkemas. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, ia harus menebus semuanya. Karena rasa malu ini, tidak akan hilang sampai ia membuktikan dirinya. Setelah keputusan berat itu diambil, Raka meninggalkan rumahnya sebelum matahari terbit. Ia hanya membawa sebuah ransel berisi beberapa helai pakaian dan sedikit uang yang tersisa. Ibunya, Wati, menangis melepas kepergiannya, sementara ayahnya, Pak Surya, hanya berdiri diam dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. Meski hati Raka berat, ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia harus pergi untuk mencari cara menebus dosanya, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Menjadi buruh di kota. Raka memilih pergi ke kota terdekat, berharap bisa menemukan pekerjaan di sana. Tanpa ijazah, tanpa pengalaman kerja, ia hanya bisa melamar pekerjaan kasar. Setelah berhari-hari mencari, ia akhirnya diterima di sebuah gudang sebagai buruh angkut. Gaji yang ia dapatkan sangat kecil, namun cukup untuk sekadar bertahan hidup. Setiap hari, ia harus mengangkat karung-karung berat dari pagi hingga malam. Tapi Raka tidak mengeluh. Ia merasa ini adalah hukuman yang pantas ia terima atas kebohongannya. Saat malam tiba, tubuhnya penuh keringat dan rasa pegal. Ia tidur di sebuah kamar kos kecil, dengan dinding yang lembab dan kasur tipis. Setiap malam, ia hanya bisa memikirkan kedua orang tuanya, betapa mereka pasti masih menanggung malu akibat perbuatannya. Namun, semua itu justru semakin membulatkan tekadnya. Cobaan yang tak terduga. 1 bulan berlalu. Raka mulai terbiasa dengan pekerjaannya, meski tubuhnya semakin kurus akibat kerja keras dan makan seadanya. Namun, cobaan datang ketika gudang tempatnya bekerja mengalami pengurangan tenaga kerja. Ia menjadi salah satu dari banyak pekerja yang dipecat tanpa pesangon. Kini, ia kembali ke titik nol. Dengan uang yang tersisa, ia mencoba mencari pekerjaan baru, namun tak ada yang mudah baginya. Malam itu, ia hanya bisa duduk di pinggir jalan, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Apa aku harus pulang? Pikirnya. Tapi kemudian ia menggeleng. Ia belum pantas kembali. Ia harus bertahan. Bangkit dari keterpurukan. Dengan sisa uang yang ada, Raka mencoba mencari pekerjaan lain. Ia akhirnya diterima sebagai kuli bangunan. Pekerjaan ini jauh lebih berat dibanding pekerjaan sebelumnya. Ia harus mencampur semen, mengangkat batu bata, dan bekerja di bawah terik matahari dari pagi hingga petang. Tangannya yang dulu halus kini penuh luka dan kapalan. Namun, ia tetap bertahan. Hingga akhirnya, perlahan-lahan ia mulai mendapatkan kepercayaan dari mandor proyek.
Karena kerja keras dan kesungguhannya, ia diberi tanggung jawab lebih. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sedikit kebanggaan dalam dirinya. Surat untuk orang tua. 2 bulan berlalu sejak ia meninggalkan rumah. Selama itu, Raka belum pernah menghubungi keluarganya. Ia takut mendengar suara ibunya yang menangis atau kekecewaan ayahnya yang masih terasa begitu nyata. Namun, malam itu, di bawah cahaya lampu redup kamar kosnya, ia memberanikan diri menulis surat. Ayah, Ibu, maaf karena aku belum bisa pulang. Aku masih mencari cara untuk menebus kesalahanku. Aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Aku ingin kembali sebagai anak yang bisa kalian banggakan. Tolong tunggu aku. Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan mengirimkannya ke rumahnya di desa. Ia tidak tahu apakah surat itu akan direspon atau tidak. Namun, setidaknya, ia telah mencoba. Harapan yang mulai bersinar. Seiring berjalannya waktu, Raka mulai berpikir untuk mencari penghasilan tambahan. Ia melihat banyak pekerja bangunan yang membeli makanan dari warung setiap hari. Dari situlah ia mendapatkan ide, menggunakan sedikit tabungannya untuk membeli bahan makanan, lalu menjual nasi bungkus kepada pekerja lain. Awalnya, usahanya tidak berjalan lancar. Namun, dengan ketekunan, perlahan-lahan ia mulai mendapat pelanggan tetap. Dalam waktu beberapa bulan, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membuka warung kecil. Warung itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Dari seorang pembohong yang jatuh ke titik terendah, ia kini mulai membangun sesuatu dengan tangannya sendiri. Namun, ia sadar bahwa masih ada satu hal yang belum ia lakukan. Ia harus pulang. Kepulangan yang ditunggu. Setelah hampir setahun meninggalkan rumah, Raka akhirnya memutuskan untuk kembali ke desanya. Dengan hati berdebar, ia menaiki bus yang membawanya pulang. Ia tidak tahu bagaimana reaksi keluarganya nanti, tapi ia tahu ia harus menghadapi semuanya. Sesampainya di depan rumahnya, ia melihat ibunya di beranda. Ibu. Wati terdiam. Air matanya langsung mengalir. Raka, kamu pulang? Suaranya bergetar. Raka mengangguk, lalu berlutut di hadapan ibunya. Ibu, maafkan aku. Wati segera memeluknya erat, seolah takut anaknya akan pergi lagi. Sudah cukup, Nak. Yang penting kamu sudah kembali. Dari dalam rumah, Pak Surya keluar. Ia menatap Raka lama. Ayah. Pak Surya masih diam. Raka tahu, ayahnya adalah pria yang tidak mudah menunjukkan emosi. Tapi saat ia melihat mata ayahnya berkaca-kaca, ia tahu bahwa ayahnya juga telah memaafkannya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka merasa benar-benar pulang. Setelah 1 tahun penuh perjuangan, Raka akhirnya kembali ke rumah. Namun, kepulangannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari usaha panjang untuk mendapatkan kembali kepercayaan keluarga dan masyarakat. Dinding kepercayaan yang retak. Meskipun ibunya menerima kepulangannya dengan penuh haru, situasi di rumah tetap terasa berbeda. Pak Surya masih belum banyak berbicara dengannya. Sikap ayahnya tetap dingin, meskipun tidak lagi sekeras dulu. Sementara itu, di luar rumah, para tetangga tetap memandangnya dengan tatapan penuh penilaian. Tidak sedikit yang berbisik ketika ia lewat. Itu Raka, anak yang dulu bikin malu orang tuanya. Katanya dia sudah kerja di kota. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Perasaan malu kembali menyelimuti dirinya. Namun, kali ini ia tidak ingin lari. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Membantu di ladang. Dulu, Raka selalu menghindari pekerjaan di sawah. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya atau bersantai di rumah. Namun kini, ia bangun lebih pagi dan membantu ayahnya di ladang tanpa diminta. Awalnya, Pak Surya hanya diam dan membiarkan Raka bekerja. Ia tidak memberikan pujian, tetapi juga tidak mengusirnya. Hari demi hari berlalu. Meskipun ayahnya belum menunjukkan tanda-tanda menerima sepenuhnya, Raka tidak menyerah. Setiap pagi, ia memikul cangkul dan bekerja bersama ayahnya di bawah terik matahari. Setiap sore, ia membantu ibunya menyiapkan makanan. Dan sedikit demi sedikit, perubahan itu mulai terlihat. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja, Pak Surya akhirnya bersuara. Kau sudah lebih kuat sekarang, katanya singkat. Hanya satu kalimat sederhana. Tetapi bagi Raka,
itu lebih berharga dari ribuan kata. Menghadapi masyarakat. Namun, masalah terbesar belum selesai. Masyarakat desa masih mengingat kebohongannya. Raka ingin menunjukkan bahwa ia telah berubah. Tetapi kepercayaan tidak bisa diperoleh dalam semalam. Suatu hari, saat desa mengadakan kerja bakti untuk membersihkan selokan, ia melihatnya sebagai kesempatan. Ia langsung turun tangan, bekerja tanpa mengeluh. Beberapa orang masih menatapnya sinis, tetapi sebagian mulai melihat usahanya. Raka sekarang rajin, ya? Bisik seorang ibu. Mungkin dia memang benar-benar menyesal, sahut yang lain. Meski belum sepenuhnya diterima, Raka tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Membuka warung di desa. Setelah beberapa bulan kembali ke desa, Raka memiliki ide baru, membuka usaha kecil seperti yang ia lakukan di kota. Ia melihat bahwa banyak petani yang kesulitan mendapatkan makanan murah dan cepat di sekitar sawah. Dengan sedikit tabungan yang ia bawa dari kota, ia memulai usaha warung makan kecil di pinggir jalan. Awalnya, tidak banyak yang datang. Tetapi lambat laun, orang-orang mulai melihat kerja kerasnya. Raka sekarang jualan makanan, ya? Bagus, daripada menganggur. Hari demi hari, pelanggan semakin bertambah. Bahkan, beberapa orang yang dulu meremehkannya kini mulai sering mampir. Kepercayaan yang kembali. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Pak Surya datang ke warungnya. Ia hanya berdiri di depan, mengamati tanpa berkata-kata. Ibu sudah tidur, ya? Tanya Raka, mencoba mencairkan suasana. Pak Surya mengangguk. Lalu, setelah hening beberapa saat, ia berkata, "Kau sudah bekerja keras, Raka. Aku melihatnya." Hati Raka bergetar mendengar pengakuan itu. "Ayah." Pak Surya menepuk pundaknya. "Jangan berhenti di sini. Teruskan. Suatu hari, kau akan benar-benar menghapus rasa malu ini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka merasa dirinya kembali diterima. Raka merasa beban di hatinya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ayahnya sudah mulai menunjukkan penerimaan, dan warung kecilnya di desa mulai berkembang. Namun, meski ada kemajuan, luka masa lalu belum sepenuhnya hilang. Banyak orang di desa yang masih melihatnya dengan tatapan penuh penilaian. Tidak semua orang bisa melupakan kebohongannya, terutama para tetua desa yang merasa keluarganya telah mencoreng nama baik mereka. Namun, Raka tidak ingin menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Menjadi bagian dari masyarakat lagi. Suatu hari, kepala desa mengadakan pertemuan untuk membahas acara panen raya yang akan datang. Seperti biasa, semua pemuda desa berkumpul untuk mendengarkan dan menawarkan bantuan. Raka juga datang. Awalnya, tidak ada yang mempedulikannya. Ia hanya duduk di pojok, mendengarkan dengan tenang. Namun, ketika kepala desa bertanya siapa yang bersedia membantu mengatur logistik acara, Raka langsung mengangkat tangan. "Aku bersedia membantu, Pak," katanya dengan yakin. Beberapa orang berbisik satu sama lain, terkejut melihat keberanian Raka. Kepala desa menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, Raka. Aku ingin melihat kesungguhanmu. Membuktikan diri." Mendapat kesempatan itu, Raka tidak main-main. Ia bekerja lebih keras dibandingkan siapapun. Dari pagi hingga malam, ia membantu mengatur segala keperluan acara. Ia memastikan logistik, menata tempat duduk, bahkan membantu menyiapkan konsumsi. Beberapa pemuda desa yang awalnya meragukannya mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. "Raka sekarang rajin, ya?" "Iya. Dulu sih malas-malasan, tapi sekarang beda." Malam sebelum acara, kepala desa memanggilnya. "Kau bekerja keras, Raka," katanya. "Aku melihat perubahan dalam dirimu." Raka menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin menebus kesalahanku." Kepala desa tersenyum tipis. "Teruslah seperti ini. Kepercayaan itu butuh waktu. Tapi kalau kau terus berusaha, kau pasti mendapatkannya kembali." Hari yang menentukan. Ketika acara panen raya tiba, segalanya berjalan lancar. Para tamu datang, dan semua persiapan yang dilakukan Raka dan timnya membuahkan hasil. Bahkan, beberapa orang yang dulu mencemoohnya datang ke warungnya setelah acara untuk membeli makanan. "Raka,
Makanannya enak, kata salah satu tamu. Terima kasih, Pak, jawabnya dengan senyum tulus. Namun, ujian belum selesai. Beberapa orang tua desa masih belum sepenuhnya menerima dirinya. Mereka masih teringat betapa besar kebohongan yang pernah ia lakukan. Suatu malam, seorang tetua desa, Pak Darman, datang ke warungnya. Kau bekerja keras sekarang, Raka, katanya. Tapi apakah kau benar-benar menyesali perbuatanmu? Raka menatapnya dengan penuh ketulusan. Aku menyesal, Pak, jawabnya. Dan aku tahu kata-kata saja tidak cukup untuk menghapus luka yang telah kutinggalkan. Tapi aku ingin terus berusaha. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan lagi Raka yang dulu. Pak Darman menghela napas. Baiklah, buktikan dengan perbuatanmu. Dan malam itu, Raka semakin yakin bahwa jalannya masih panjang, tetapi ia tidak akan berhenti. Menjalin hubungan yang retak. Tidak hanya masyarakat desa, Raka juga ingin memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Ia semakin dekat dengan ibunya, membantu pekerjaan rumah dan selalu menemani saat memasak. Ibunya sangat bersyukur melihat perubahan putranya. Namun, hubungannya dengan ayahnya masih belum sepenuhnya pulih. Pak Surya memang sudah tidak sekaku dulu. Tetapi ia masih sulit menunjukkan rasa bangga terhadap anaknya. Suatu hari, Raka memberanikan diri berbicara dengan ayahnya di teras rumah. Ayah, apakah kau masih marah padaku? Tanyanya hati-hati. Pak Surya menghela napas, menatap sawah yang terbentang di depan rumah mereka. Ayah tidak marah, katanya akhirnya. Tapi ayah butuh waktu untuk sepenuhnya percaya lagi. Raka mengangguk. Aku mengerti. Yah. Aku akan terus berusaha sampai ayah bisa percaya padaku lagi. Untuk pertama kalinya, ayahnya menepuk pundaknya. Teruslah berusaha. Nak, suatu hari, kau akan menghapus rasa malu ini sepenuhnya. Dan malam itu, Raka tahu ia telah mengambil satu langkah lebih dekat menuju penebusan yang ia impikan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Raka semakin terbiasa dengan kehidupannya di desa. Ia bangun pagi, membantu ayahnya di sawah, mengurus warung makan yang kini semakin ramai, dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Namun, meski sudah banyak perubahan dalam dirinya, Raka tahu bahwa luka akibat kebohongannya masih ada. Masih ada bisikan-bisikan di belakangnya. Masih ada pandangan penuh penilaian setiap kali ia melewati sekumpulan orang tua desa. Dan yang paling berat, masih ada jarak antara dirinya dan ayahnya. Meskipun Pak Surya sudah mulai berbicara dengannya, Raka tahu bahwa di dalam hati ayahnya masih ada keraguan. Hari itu, saat mereka sedang bekerja di sawah, Raka mencoba membuka pembicaraan. Ayah, apa kau masih malu karena aku? Tanyanya pelan. Pak Surya berhenti mencangkul sejenak, lalu menghela napas panjang. Bukan malu, Raka, jawabnya akhirnya. Tapi rasa percaya itu butuh waktu untuk pulih. Raka mengangguk, meskipun di dalam hatinya masih ada sedikit kesedihan. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ujian baru. Suatu hari, sebuah kesempatan besar datang kepadanya. Kepala desa mengumumkan bahwa akan ada program bantuan modal bagi warga desa yang ingin mengembangkan usaha kecil. Raka langsung tertarik. Ia ingin mengembangkan warung makannya, membeli peralatan yang lebih baik, dan mungkin memperluas menu makanannya. Namun, ada satu masalah. Untuk mendapatkan bantuan modal itu, ia harus mendapat rekomendasi dari para tetua desa. Dan itu berarti ia harus meyakinkan orang-orang yang selama ini masih ragu terhadap dirinya. Pertemuan dengan para tetua desa. Raka datang ke balai desa dengan penuh tekad. Di sana, beberapa tetua desa sudah duduk berjajar, termasuk Pak Darman, orang yang dulu pernah mempertanyakan ketulusannya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kami akan merekomendasikanmu, Raka? Tanya Pak Darman langsung. Raka menelan ludah, tetapi ia tetap tenang. Karena aku ingin membuktikan bahwa aku telah berubah. Pak, jawabnya. Aku tahu bahwa aku pernah melakukan kesalahan besar, dan aku tidak meminta kalian melupakan itu begitu saja. Tapi aku ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pak Darman menatapnya lama, lalu bertanya lagi. Apa jaminan bahwa kau tidak akan mengecewakan kami lagi? Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. Tidak ada jaminan selain kerja keras dan kesungguhanku. Pak, katanya jujur. Aku tidak bisa mengubah masa lalu.
Tapi aku bisa menentukan bagaimana aku menjalani masa depanku. Ruangan menjadi hening. Para tetua desa saling bertukar pandang. Lalu akhirnya kepala desa berbicara. Kami akan mempertimbangkan permohonanmu, Raka, katanya. Tapi ingat, kepercayaan itu sulit didapatkan kembali. Jangan sampai kau menyia-nyiakannya lagi. Raka mengangguk penuh rasa syukur. Ia tahu, ini adalah langkah besar menuju pemulihan nama baiknya. Keputusan yang mengubah hidup. Beberapa minggu kemudian, pengumuman hasil seleksi keluar. Saat Raka mendatangi balai desa, jantungnya berdebar kencang. Ketika namanya disebut sebagai salah satu penerima bantuan modal, ia hampir tidak percaya. Ini adalah bukti bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Saat ia pulang ke rumah dengan penuh semangat, ibunya memeluknya dengan bangga. Namun, yang lebih mengejutkan, ayahnya juga tersenyum kecil. Bagus, Raka, kata Pak Surya. Sekarang buktikan bahwa mereka tidak salah memilihmu. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kepercayaan dari ayahnya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Setelah menerima bantuan modal dari pemerintah desa, Raka semakin bersemangat mengembangkan warungnya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Dengan dana yang diterima, ia membeli peralatan dapur yang lebih baik, menambah stok bahan makanan, dan memperluas menu. Jika sebelumnya ia hanya menjual nasi uduk dan gorengan, kini ia menambah lauk seperti ayam goreng, tempe mendoan, dan sayur lodeh. Perubahan ini membuahkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan, tidak hanya dari desa tetapi juga dari desa-desa tetangga. Beberapa petani yang dulu meremehkannya kini menjadi pelanggan setia. Masakanmu enak, Raka, kata seorang pelanggan suatu hari. Iya, sekarang kalau istirahat kerja di sawah, aku lebih suka makan di sini, tambah yang lain. Mendengar pujian itu, Raka merasa hatinya semakin ringan. Namun, meskipun ia telah membuktikan diri dalam usaha, masih ada satu hal yang terus mengganjal di hatinya, hubungannya dengan ayahnya. Menghapus sisa-sisa luka. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras rumah, Raka mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ayah, panggilnya pelan. Pak Surya, yang sedang menikmati segelas teh hangat, hanya mengangguk tanpa menoleh. Apa ayah sudah bisa memaafkanku sepenuhnya? Pak Surya terdiam lama. Angin malam berembus pelan, membuat suasana semakin hening. Ayah tidak pernah benar-benar membencimu, Raka, jawabnya akhirnya. Hanya saja, ayah terlalu kecewa. Bukan hanya karena kau berbohong, tapi karena kau menyia-nyiakan kepercayaan yang kami berikan. Raka menunduk, merasa bersalah. Tapi, ayah juga melihat kerja kerasmu selama ini, lanjut Pak Surya. Dan ayah tahu, kau telah berubah. Hati Raka terasa hangat mendengar kata-kata itu. Terima kasih, ayah, katanya dengan suara bergetar. Pak Surya menepuk bahunya. Teruslah bekerja keras, nak. Buktikan bahwa kau bisa menjadi kebanggaan keluarga ini lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Raka merasa hubungannya dengan ayahnya benar-benar pulih. Mengembalikan nama baik keluarga. Meskipun Raka sudah mulai diterima kembali, ia tahu bahwa masih ada beberapa orang yang meragukannya. Karena itu, ia bertekad untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin menjadikan warungnya lebih dari sekadar tempat makan biasa. Ia mulai berpikir untuk menjadikan warungnya sebagai tempat singgah bagi para petani yang ingin beristirahat dan berbagi cerita. Ia menyiapkan tempat duduk tambahan, menyediakan minuman gratis untuk pelanggan tetap, dan bahkan memasang papan kecil bertuliskan, "Tempat makan Raka, tempat singgah dan silaturahmi." Perlahan tapi pasti, warungnya menjadi pusat kehidupan sosial di desa. Orang-orang mulai lebih sering berkumpul, berdiskusi tentang pertanian, kehidupan, bahkan berbagi cerita tentang masa lalu. Dan tanpa disadari, nama baik keluarganya pun perlahan mulai pulih. Orang-orang tidak lagi mengingatnya sebagai anak yang berbohong saat wisuda. Mereka kini mengenalnya sebagai Raka, pemilik warung yang gigih, yang tidak menyerah untuk memperbaiki kesalahannya. Akhir dari sebuah perjalanan. Suatu hari, kepala desa datang ke warungnya. Raka, aku ingin membicarakan sesuatu, katanya. Raka mengangguk dan duduk di hadapan kepala desa. Aku dan beberapa tetua desa telah melihat perubahanmu,
kata kepala desa. Kami ingin mengajakmu bergabung dalam program pelatihan kewirausahaan untuk pemuda desa. Kami butuh orang sepertimu untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Mata Raka membelalak. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, yang dulu dicemooh dan dijauhi, kini malah diminta untuk menjadi contoh bagi pemuda lain. Dengan penuh haru, ia mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik, Pak, katanya dengan suara penuh keyakinan. Dan saat itu, ia tahu bahwa perjalanan panjangnya telah mencapai titik akhir. Ia telah menebus kesalahannya. Ia telah mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling penting, ia telah membuktikan bahwa sebuah kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, selama seseorang masih mau berusaha memperbaikinya. Setelah menerima tawaran kepala desa untuk mengikuti program pelatihan kewirausahaan, Raka semakin bersemangat dalam menjalani hidupnya. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk memperdalam ilmu bisnisnya dan memperbaiki kehidupan yang sempat hancur karena kesalahan masa lalu. Pelatihan ini diadakan di kota terdekat, berlangsung selama 3 bulan, dan diikuti oleh para pemuda dari berbagai desa. Di sana, Raka belajar tentang manajemen usaha kecil, cara mengelola keuangan, strategi pemasaran, serta pengelolaan pelanggan. Setiap materi yang diberikan ia serap dengan baik, dan ia langsung menerapkannya pada warung makannya. Sepulang dari pelatihan, Raka kembali ke desanya dengan penuh semangat. Ia segera menerapkan ilmu yang telah ia dapatkan, dimulai dari pencatatan keuangan yang lebih rapi, inovasi menu, serta promosi sederhana melalui media sosial. Meski warungnya berada di desa, ia menyadari bahwa teknologi bisa membantunya berkembang lebih cepat. Ia mulai mengambil foto makanan buatannya dan mengunggahnya ke Facebook dan WhatsApp. Tidak disangka, ternyata banyak warga desa yang tertarik dan ingin mencoba menu baru yang ia tawarkan. Bahkan, ada beberapa orang dari kota yang tertarik dan datang langsung ke warungnya hanya karena melihat fotonya di media sosial. Selain itu, Raka juga mulai menjalin kerjasama dengan petani lokal. Ia membeli bahan baku langsung dari mereka, sehingga bisa mendapatkan harga lebih murah dan kualitas yang lebih segar. Para petani pun senang karena mereka tidak perlu repot-repot menjual hasil panennya ke kota. Dalam waktu 6 bulan, penghasilannya meningkat drastis. Jika dulu ia hanya mendapat keuntungan kecil, kini ia bisa menabung dan bahkan menyisihkan uang untuk membantu orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di desanya mulai melupakan kesalahan yang pernah Raka lakukan. Mereka tidak lagi mengingatnya sebagai anak yang berbohong saat wisuda, tetapi sebagai pemuda pekerja keras yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, seorang tetangga yang dulu mencemoohnya datang ke warungnya. Raka, aku tidak pernah menyangka kau bisa sejauh ini, kata Pak Burhan, seorang petani tua yang dulu sangat vokal mengecam kebohongan Raka. Raka hanya tersenyum. Saya hanya ingin memperbaiki kesalahan saya, Pak. Saya sadar dulu saya bodoh karena memilih jalan yang salah. Pak Burhan mengangguk. Yang penting sekarang kau sudah berubah. Aku justru bangga melihatmu bisa bangkit seperti ini. Ucapan itu membuat Raka semakin percaya diri. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Tidak ingin sukses sendirian, Raka mulai memikirkan cara untuk membantu pemuda-pemuda lain di desanya yang masih menganggur. Ia pun membuka kesempatan bagi mereka untuk bekerja di warungnya. Ia merekrut 2 pemuda, yaitu Dani dan Wira, yang selama ini hanya menghabiskan waktu dengan bermain tanpa arah. Raka mengajari mereka cara memasak, melayani pelanggan, dan mengelola warung. Awalnya mereka canggung, tetapi lama-kelamaan mereka mulai menikmati pekerjaan ini. Dani, yang dulu dikenal sebagai pemuda pemalas, kini mulai menunjukkan perubahan. Ia bahkan berinisiatif untuk membuat desain menu yang lebih menarik dan membantu Raka dalam promosi. Wira pun demikian, ia menjadi lebih bertanggung jawab dan bahkan bercita-cita ingin membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Melihat perubahan ini, Raka merasa bangga. Ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membantu orang lain mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah semua yang terjadi, hubungan Raka dengan keluarganya pun semakin harmonis. Ayahnya, yang dulu sangat kecewa, kini sering datang ke warungnya untuk sekadar mengobrol atau membantu jika warung sedang ramai. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Pak Surya menatap Raka dengan bangga. Kau sudah membuat ayah bangga, Nak, katanya dengan suara bergetar. Dulu ayah pikir kau tidak akan bisa bangkit dari kesalahanmu.
Tapi sekarang kau justru menjadi contoh bagi banyak orang. Raka tersenyum haru. Terima kasih, Ayah. Semua ini tidak akan terjadi kalau ayah dan ibu tidak terus mendukungku. Ibunya, yang duduk di sebelah mereka, ikut tersenyum. Ibu selalu percaya bahwa anak ibu ini memiliki hati yang baik. Meskipun dulu kau tersesat, ibu tahu kau pasti bisa kembali ke jalan yang benar. Percakapan itu menghangatkan hati Raka. Ia merasa bahwa inilah kebahagiaan yang selama ini ia cari. Bukan sekadar uang atau kesuksesan, tetapi bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan kasih sayang orang-orang yang ia cintai. Kini, Raka tidak hanya ingin berhenti di warung kecilnya. Ia memiliki mimpi yang lebih besar. Ia ingin membuka restoran sederhana di kota. Ia mulai menabung dan mencari tahu tentang proses membuka usaha yang lebih besar. Suatu hari, kepala desa kembali datang ke warungnya. Raka, aku mendengar bahwa kau ingin mengembangkan usahamu ke kota, katanya. Raka mengangguk. Iya, Pak. Saya ingin mencoba tantangan baru. Kepala desa tersenyum. Aku bisa membantumu mengurus perizinan dan mencari lokasi yang cocok. Kau sudah membuktikan bahwa kau bisa sukses di desa ini. Sekarang saatnya kau mencoba tantangan yang lebih besar. Mendengar itu, hati Raka berbunga-bunga. Ia merasa bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Dari seorang pembohong yang dijauhi orang-orang, kini ia menjadi seseorang yang dihormati dan bahkan mendapat dukungan dari banyak pihak. Ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia akan terus bekerja keras, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Karena ia tahu, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, selama mereka mau berusaha dan tidak menyerah pada kesalahan masa lalu. Sejak Raka memutuskan untuk meninggalkan kebohongan dan menjalani hidup dengan jujur, segalanya terasa lebih ringan. Ia tak lagi dihantui rasa bersalah atau takut akan kebohongan yang terbongkar. Kini, setiap langkahnya ia jalani dengan penuh kesadaran bahwa kejujuran adalah kunci utama untuk hidup yang lebih baik. Setiap pagi, Raka bangun lebih awal untuk menyiapkan warungnya. Ia tak lagi malas seperti dulu. Dengan penuh semangat, ia membuka pintu warung, menyusun meja dan kursi, lalu mulai menyiapkan bahan-bahan untuk masakan hari itu. Sejak ia belajar mengelola keuangan dengan lebih baik, kini warungnya selalu memiliki stok bahan segar tanpa harus berutang kepada pemasok. Ibunya, yang sejak dulu selalu mendukungnya, kini sering membantunya di warung. Meski usianya sudah tidak muda, ia tetap senang bisa melihat putranya berkembang. Kadang, ayahnya juga datang untuk membantu mengantarkan pesanan ke rumah-rumah pelanggan yang sudah mulai bertambah banyak. Dulu, Raka tak pernah membayangkan bahwa ia akan menjalani hidup seperti ini. Hidup yang penuh ketenangan, dihormati oleh orang lain, dan yang terpenting, tanpa beban kebohongan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Raka dengan keluarganya semakin membaik. Kejujurannya dalam mengelola warung dan kehidupannya sendiri membuat orang tuanya merasa lebih tenang. Jika dulu mereka harus selalu khawatir apakah Raka akan membuat masalah lagi, kini mereka yakin bahwa putra mereka sudah benar-benar berubah. Suatu hari, saat mereka berkumpul di rumah setelah warung tutup, ayahnya berkata, "Raka, ayah ingin membicarakan sesuatu denganmu." Raka menatap ayahnya dengan sedikit penasaran. "Apa itu, Yah?" Pak Surya tersenyum dan berkata, "Ayah dan ibu sudah lama berpikir untuk menyerahkan sebagian tanah belakang rumah ini kepadamu. Mungkin bisa kau manfaatkan untuk memperluas usaha warungmu." Mata Raka membesar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Serius, Yah? Tapi, ini tanah keluarga. Bukankah lebih baik kita biarkan saja?" Ibunya tersenyum lembut. "Kau sudah membuktikan bahwa kau bisa mengelola usaha dengan baik. Kami ingin mendukungmu. Jika kau bisa memperluas warungmu, mungkin pelanggan bisa lebih nyaman dan bisnismu semakin berkembang." Raka merasa haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang tuanya akan memberinya kepercayaan sebesar ini. Ini adalah bukti bahwa kejujurannya telah mengembalikan kepercayaan mereka yang dulu sempat hilang karena kebohongannya. Kini, Raka bukan lagi pemuda yang dihindari oleh tetangga. Sebaliknya, ia menjadi seseorang yang dihormati dan dijadikan contoh bagi anak-anak muda lainnya. Banyak orang tua yang kini meminta anak-anak mereka untuk belajar dari pengalaman Raka, tentang bagaimana sebuah kebohongan bisa menghancurkan hidup, tetapi kejujuran bisa membangunnya kembali. Suatu sore, seorang pemuda bernama Arif datang ke warungnya. "Bang Raka, bolehkah aku bicara sebentar?"
Tanya Arif dengan wajah ragu-ragu. Tentu saja, duduklah, jawab Raka sambil menuangkan teh untuknya. Arif menghela napas sebelum akhirnya berbicara. Aku mendengar cerita tentang bagaimana abang dulu mengalami masa sulit karena kebohongan yang abang buat. Aku juga pernah melakukan hal serupa. Aku sering berbohong kepada orang tua tentang pekerjaan. Padahal aku menganggur dan hanya menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman. Sekarang aku merasa bersalah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Raka tersenyum memahami. Ia melihat dirinya sendiri dalam sosok Arif, seorang pemuda yang tersesat dan ingin mencari jalan keluar. Mulai dari hal yang paling sederhana, kata Raka. Bicaralah jujur kepada orang tuamu. Mereka mungkin akan marah atau kecewa, tapi percayalah, mereka akan lebih menghargaimu karena sudah berani mengakui kesalahan. Setelah itu, carilah sesuatu yang bisa kau lakukan untuk membuktikan bahwa kau ingin berubah. Tidak perlu besar, cukup langkah kecil seperti membantu mereka atau mencari pekerjaan yang jujur. Arif menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bang. Aku akan mencoba. Melihat ini, Raka merasa bahwa perjalanan hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia bukan hanya memperbaiki hidupnya sendiri, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Setelah mendapatkan tanah dari orang tuanya, Raka mulai merancang rencana untuk memperluas warungnya. Ia tidak terburu-buru, karena ia ingin melakukan segalanya dengan matang dan bertanggung jawab. Ia mulai menabung lebih banyak, mencari referensi tentang desain tempat makan yang nyaman, serta berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam bisnis kuliner. Suatu hari, kepala desa kembali datang ke warungnya. Raka, aku mendengar bahwa kau ingin memperluas warungmu. Apakah itu benar? Raka mengangguk. Iya, Pak. Tapi saya masih dalam tahap perencanaan. Saya ingin melakukannya dengan hati-hati. Kepala desa tersenyum. Itu bagus. Aku suka melihat bagaimana kau tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jika kau butuh bantuan, aku bisa menghubungkanmu dengan beberapa orang yang bisa memberikan saran tentang pengelolaan usaha yang lebih besar. Mendengar ini, Raka merasa semakin bersemangat. Ia menyadari bahwa hidupnya kini jauh lebih tertata dibandingkan sebelumnya. Ia tak lagi harus memikirkan cara untuk menutupi kebohongan, karena kini ia menjalani segalanya dengan kejujuran dan kerja keras. Setelah bertahun-tahun dihantui oleh kesalahannya, akhirnya Raka bisa merasakan kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang semu seperti saat ia berbohong tentang wisuda, tetapi kebahagiaan yang datang dari pencapaian nyata dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, setelah warung tutup, ia duduk bersama keluarganya di halaman rumah. Udara malam terasa sejuk, dan suara jangkrik terdengar sayup-sayup. Dulu, aku pikir kebahagiaan itu adalah bisa membuat orang lain kagum dengan pencapaianku, walaupun itu palsu, kata Raka sambil menatap bintang-bintang di langit. Ibunya tersenyum dan meraih tangan putranya. Nak, kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang. Dan sekarang, kau sudah menemukannya. Ayahnya menepuk pundak Raka. Yang penting, kau sudah belajar dari masa lalu dan tak mengulanginya lagi. Kami selalu bangga padamu. Raka mengangguk, merasa bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Kini, ia tahu bahwa hidup yang lebih tertata bukan hanya tentang memiliki uang atau kesuksesan, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa menjalani hidup dengan jujur, bertanggung jawab, dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Ia siap melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan, tanpa perlu lagi takut kehilangan segalanya karena kebohongan. Sebab, ia telah memilih jalan yang benar, jalan kejujuran yang membawanya kepada kehidupan yang lebih baik.